Polda Bali yang akhirnya menetapkan ibu angkat Angeline MM sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan bocah 8 tahun tersebut. Dan penetapan MM sebagai tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan tersangka AG. Hal ini dikatakan Kapolda Bali Irjen Roni F. Sompi melalui sambungan telepon pada Metro TV tadi malam. Dan menurut Roni, MM ditetapkan sebagai tersangka merujuk pada hasil pengolahan TKP yang dilengkapi dengan keterangan dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sangla Denpasar serta keterangan tersangka AG. Tersangka MM diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Angeline. Selain dijerat dengan kasus pembunuhan, polisi juga telah menetapkan MM sebagai tersangka dalam kasus penelantaran Angeline. Menetapkan Nyonya MM selaku ibu angkat korban Angeline untuk menjadi tersangka sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini antara lain keterangan tersangka AG selaku saksi. Ya, tersangka AG selaku saksi tentang peran Nyonya MM dalam kasus yang menyebabkan kematian anak angkatnya Angeline. Kemudian yang kedua yang menguatkannya adalah keterangan dokter forensik Rumah Sakit Sanglah tentang penyebab kematian dari korban. Kemudian juga hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar tentang kesesuaian keterangan tersangka AG sebagai saksi bagaimana kasus yang menyebabkan kematian itu terjadi dengan peran tersangka AG ini sebagai tersangka yang membantu untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Ya, rencananya MM hari ini akan langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik di Polda Bali dan telah bergabung bersama kami reporter Marsyalina Gita langsung dari Denpasar, Bali. Baik, kita langsung ke Gita. Sekarang Gita, apa yang menyebabkan polisi lama menetapkan MM sebagai tersangka? Iya, Hariman, tentunya jika kita merunut terkait dengan kasus pembunuhan Angeline, mulai dari pihak dari Polresta Denpasar menetapkan tersangka pertama, waktu itu adalah tersangka AG, mulai dari 10 Juni 2015 hingga saat ini berarti mencapai hampir 3 minggu proses penetapan tersangka baru, dan mungkin publik pun juga menyatakan bahwa terkesan begitu lama sekali dari pihak Polda Bali menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Angeline. Namun tadi dari pihak Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto menyatakan bahwa untuk proses pengembangan penyelidikan hingga menetapkan tersangka baru ini tidak lama karena dari pihak kepolisian menyatakan bahwa harus mengumpulkan bukti-bukti kuat dan juga tentunya dalam proses penyelidikan ini menggunakan scientific investigation yang dibantu langsung oleh tim Inavis, kemudian juga dari Lafor yang langsung dibantu dari pihak Mabes Polri. Dan mengapa ini terkesan begitu lama? Tadi dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa dari pihak kepolisian ini mereka tidak ingin mengumpulkan bukti-bukti mentah di lapangan, mereka ingin mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat hingga nantinya ke persidangan ini dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan atas kumpulan alat-alat bukti. Dan berdasarkan juga atas scientific investigation yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, ini sudah ada alat-alat bukti atau alat-alat bukti permulaan yang cukup kuat untuk menjerat ibu angkat Angeline menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Yang pertama adalah berdasarkan atas keterangan tersangka AG saat menjadi saksi terperiksa dalam kasus penelantaran arak yang menyatakan bahwa tersangka AG tidak membunuh Angeline melainkan disuruh. Dan mengapa keterangan tersangka AG ini menjadi begitu diyakini sekali oleh pihak tim penyidik dan juga Polda Bali? Karena berdasarkan atas keterangan dari hasil uji tes kebohongan atau lie detector yang telah dilakukan oleh tim penyidik, di mana berdasarkan atas hasil lie detector bahwa keterangan yang disampaikan oleh tersangka AG ini hampir semuanya benar, terutama adalah keterangan terkait dengan ia tidak membunuh Angeline melainkan disuruh oleh tersangka
MM, ibu angkat Angelin. Selain itu juga berdasarkan atas bukti-bukti lainnya di mana tim Inavis dan juga Lab 4 telah berhasil menemukan adanya bercak darah. Ini adalah bercak darah manusia yang ditemukan di 9 titik di sekitaran tempat kejadian perkara. Kemudian juga adanya sidik jari. Bahkan sebenarnya bukan hanya bercak darah saja, namun juga sudah ada pengumpulan alat-alat bukti lainnya di sekitaran TKP yang bisa menjadi bukti kuat dalam penetapan tersangka M dalam kasus pembunuhan Angelin. Tidak hanya itu, bahwa juga adanya hasil forensik yang dikeluarkan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Sanglah Denpasar, Bali yang menyatakan bahwa dari hasil forensik tersebut adanya bukti penganiayaan di tubuh Angelin. Dan juga berdasarkan atas keterangan dari tersangka AG, kemudian juga pengumpulan alat-alat bukti lainnya yang sudah dilakukan melalui scientific investigation, diduga kuat bahwa tersangka MM ini adalah pelaku utama atas kasus pembunuhan Angelin. Dan juga sudah dipastikan bahwa tersangka MM ini akan mengikuti proses persidangan dan dikenakan pasal berlapis, yakni adalah pasal untuk pembunuhan berencana, kemudian juga penelantaran anak, yang nantinya jika terbukti ini tersangka MM dapat terjerat dengan ancaman hukuman mati. Dan berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Bali. Memang menginginkan bahwa proses yang kita lakukan, proses penyidikan yang kita lakukan tidak mentah nanti apabila di persidangan. Oleh sebab itu kita memang memerlukan ya bukti-bukti ilmiah yang memperkuat bahwa tersangka M adalah pelaku daripada kasus ini. Ya, oleh sebab itu prosesnya cukup lama, tapi saya kira proses yang hanya baru 20 hari kalau di dalam penyidikan juga belum cukup lama. Ya, karena memang kita memperkuat terlebih dahulu ya bukti-bukti sehingga nantinya apabila ini sudah ditetapkan sebagai tersangka akan cepat kita lakukan proses berikutnya, kemudian kita tindak lanjuti ke tingkat penuntut umum. Dan tentunya hari ini tersangka MM atas kasus pembunuhan Angelin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik di Polda Bali, khususnya juga untuk mengetahui apakah motif dari kasus pembunuhan Angelin, namun tentunya masih menunggu kuasa hukum dari tersangka MM hingga tiba di Polda Bali. Untuk sementara demikian, Hariman dari Denpasar, Bali, saya kembalikan ke Anda di Jakarta.